Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stunting merupakan masalah gizi di mana hampir setiap negara mengalami masalah stunting. Indonesia sendiri merupakan negara kelima dengan jumlah balita tertinggi mengalami stunting setelah India, Cina, Nigeria, dan Pakistan. Pemerintah sendiri sudah melakukan berbagai upaya percepatan penurunan angka stunting dengan melakukan intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif, di mana terdapat konvergensi multisektoral di dalamnya. Di era industri 4.0, hampir semua sektor sudah beralih ke era digitalisasi. Termasuk kasus stunting ini perlu penguatan digitalis dalam upaya penanggulangannya. Aplikasi CDMES menjadi salah satu pilihan dalam upaya melakukan deteksi, intervensi, monitoring, dan evaluasi stunting yang tentunya aplikasi ini bisa diakses melalui smartphone dari orang tua. Dalam aplikasi CDMES ini, kita bisa melihat fitur-fitur yang bisa memberikan informasi terkait dengan stunting. Namun sebelumnya, ayah dan bunda melakukan registrasi terlebih dahulu untuk bisa masuk ke dalam aplikasi CDMES ini. Nah, yang pertama, kita klik registrasi. Kita coba untuk mengisi registrasi terlebih dahulu. Setelah ayah dan bunda melakukan registrasi, kita bisa masuk ke fitur yang pertama. Oke. Kita masuk ke fitur yang pertama. Kita klik fitur yang pertama. Nah, di sini kita bisa melihat informasi terkait apa itu stunting, pengertian dari stunting, kemudian penyebab dari stunting. Kita langsung ke bawah, kemudian kita juga bisa melihat dampak dari stunting, di mana stunting ini punya dampak jangka pendek serta jangka panjang bagi balita. Dan di sini juga ayah dan bunda bisa melihat apa sih tindakan yang harus dilakukan untuk pencegahan terjadinya stunting. Kita masuk ke fitur yang kedua. Kita coba klik fitur yang kedua. Nah, di fitur yang kedua ini kita bisa mendapatkan informasi bagaimana cara mendeteksi risiko terjadinya stunting. Pada fitur 2 ini terdapat pemeriksaan ibu hamil, pemeriksaan balita, kemudian wanita usia subur. Kita mencoba untuk melakukannya, untuk melakukan pemeriksaan pada ibu hamil. Oke, kita klik pemeriksaan ibu hamil. Kita coba saja, usianya sekitar 30 tahun. Kemudian berat badan sebelum hamil 56. Tinggi badannya kita buat 163. Nah, kemudian termasuk normal ya. Kemudian berat badan saat hamil kita coba 75. Oke. Usia kehamilan kita coba memasukkan 42 minggu. Lingkar lengannya 13 cm. Kemudian Bapak Ibu sudah bisa memasukkan apa pendidikan terakhir ibu ini. Yang pertama adalah pendidikan ibu, kita coba SD. Kemudian pendidikan terakhir suami, kita coba juga SD. Kemudian klik lanjut. Oke. Setelah itu kita bisa melihat di sini ada fitur pemeriksaan ibu hamil. Nah, di pemeriksaan ibu hamil ini kita mencoba memasukkan apakah kehamilan Anda direncanakan. Kita coba iya, direncanakan. Setelah itu yang kedua, apakah ibu sudah pernah memeriksakan kehamilan ke petugas kesehatan? Kita coba belum pernah. Kemudian berapa kali ibu pernah melahirkan sebelumnya? Kita coba, karena ini adalah kehamilan pertama, kita klik belum pernah.
Berapa tahun jarak kehamilan ini dengan kehamilan sebelumnya? Karena ini adalah kehamilan pertama, kita klik sedang hamil pertama. Setelah itu, apakah ibu sedang mengandung anak kembar? Kita klik tidak tahu karena memang belum melakukan pemeriksaan. Oke, kemudian kita klik lanjut. Kemudian di sini hasil pemeriksaan kadar hemoglobin, karena memang ibu belum periksa, kita klik belum periksa. Hasil pemeriksaan laboratorium memang belum periksa, kita klik belum periksa. Kemudian hasil pemeriksaan HBsAg. HBsAg ini adalah pemeriksaan apakah ibu mengalami hepatitis apa tidak. Kemudian hasil pemeriksaan laboratorium HIV, kita klik belum periksa. Apakah ibu hamil sedang terpapar asap rokok? Nah, karena kemungkinan besar suaminya seorang perokok, kita klik iya. Selanjutnya kita klik lanjut. Oke. Kemudian lanjutannya, seberapa sering ibu mengalami kesulitan untuk mendapatkan air berkualitas? Nah, di sini adalah sanitasi. Sanitasi itu merupakan salah satu penyebab dari stunting. Nah, kalau memang kalau mengakses air bersihnya kurang, resiko untuk anak stunting itu sangat tinggi. Nah, ini coba kita klik kadang-kadang kesulitan mendapatkan air berkualitas. Kemudian, di mana ibu dan keluarga buang air besar? Mungkin kita buat saja WC tidak memiliki septic tank. Oke, setelah itu simpan. Nah, di sini ada hasil dari pemeriksaan yang tadi. Hasil screeningnya awas anak berisiko stunting. Nah, kalau sudah seperti ini, di bawah ini ada beberapa hal-hal yang perlu diperhatikan, serta ada beberapa tindakan yang memang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya stunting. Nah, ini di sini ada beberapa. Oke. Nah, Bapak Ibu, itu tadi isi dari fitur yang kedua, di mana kita bisa mendeteksi risiko untuk terjadinya stunting. Oke, setelah fitur yang kedua, kita masuk ke fitur yang ketiga. Oke, kita klik fitur yang ketiga. Fitur yang ketiga ini berisi terkait apa yang akan dilakukan ibu hamil, balita, wanita usia subur untuk mencegah terjadinya stunting. Kita coba memasukkan intervensi ibu hamil. Oke. Nah, di sini berisi nama dari responden, kemudian nomor telepon, kemudian Bapak atau Ibu bisa membaca, kemudian ini diklik apa yang sudah dilakukan, tindakan apa yang sudah dilakukan selama ini. Oke, kita pilih satu persatu, kita coba klik. Oke, sampai dibaca sampai ke bawah. Kemudian yang terakhir klik kembali. Oke. Kemudian klik kembali lagi. Setelah itu, kita masuk ke fitur keempat, yaitu fitur evaluasi. Di sini, di evaluasi ini berisi apakah tindakan yang sudah dilakukan tadi cukup berhasil atau tidak. Kita coba cek klik keberhasilan intervensi ibu hamil. Nah, di sini ini terlihat yang belum dilakukan dan yang sudah dilakukan. Bapak Ibu bisa melihat di sini evaluasi pada tanggal di mana Bapak Ibu melakukan aplikasi ini menunjukkan berapa persen keberhasilan intervensi, yaitu berapa dari intervensi yang sudah dilakukan di fitur monitoring sebelumnya. Oke, kemudian kita klik kembali. Cara mengukur tinggi badan pada anak. Yang pertama, pastikan anak tidak menggunakan alas kaki, baik sepatu maupun sandal. Kemudian, anak berdiri tegak. Pastikan punggung menempel pada dinding, kemudian pantat pun juga menempel pada dinding, kemudian tumit pun menempel pada dinding. Ini nempel sayang. Oke. Kemudian turunkan alat pengukur tinggi badan sampai menyentuh ubun-ubun dari si anak. Oke. Setelah itu lihat pada skala pengukuran. Setelah kita melihat, catat pada buku anak.
Cara penimbangan berat badan pada anak. Kemudian pastikan anak tidak menggunakan alas kaki. Kemudian anak lebih baik menggunakan pakaian yang tipis, tidak terlalu tebal. Kemudian topi, jaket itu harus dilepas. Kemudian anak diminta untuk naik ke timbangan ijak. Anak tidak boleh berpegangan pada apapun. Kemudian setelah itu kita lihat angka dalam timbangan. Setelah itu kita catat pada buku catatan si anak. Selesai. Demikianlah pengenalan dari aplikasi CDMS ini. Semoga bermanfaat untuk mencegah terjadinya anak stunting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.